Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk berjumpa kembali melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh atau Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu poin dalam Ushulus Sunnah, yaitu tentang hukum rajam. Itu adalah hak, merupakan bagian dari syariat Islam yang tidak boleh diingkari oleh setiap orang yang menisbatkan diri kepada sunnah. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita melanjutkan ucapan Imam Ahmad berikutnya tentang aqidah ahli sunnah fis sahabah radhiyallahu anhum. Aqidah ahlus sunnah terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sebelum kita menyebutkan tentang ucapan Imam Ahmad di sini, perlu didudukkan terlebih dahulu definisi sahabah. Siapa yang dimaksud dengan as-sahabah? As-sahabah itu ketika dimutlakkan ada 3 definisinya. Yang pertama, definisi secara syar'i. Yang kedua, definisi secara lughawi, secara bahasa. Dan yang ketiga, definisi secara urfi, secara urf atau kebiasaan. Adapun secara syar'i, sahabat adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat adalah seorang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih hidup, ya. Bukan berjumpa di dalam mimpi atau berjumpa setelah Nabi wafat. Ini mustahil. Ya, ada orang yang berjumpa dengan Nabi setelah wafatnya Nabi. Dia ketemu Nabi dalam kondisi terjaga, dalam kondisi melek. Ya, kalau ada yang mengaku seperti itu, bahkan ada yang katanya keluar dari kuburnya Nabi SAW, pastikan dia kadzab, pendusta. Adapun kalau berjumpa di dalam mimpi, iya, itu mungkin terjadi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka sungguh dia benar-benar telah melihatku.
karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Ya, ini sahabat itu bukan yang berjumpa di dalam mimpi. Meskipun orang setiap hari katanya ketemu Nabi dalam mimpinya, tetap gak dianggap sebagai sahabat. Ya, sahabat yang berjumpa dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Meskipun orang tersebut tidak melihat Nabi. Seperti sahabat yang buta. Siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia nggak pernah melihat Nabi karena dia buta. Tapi dia tetap dianggap sebagai sahabat secara syar'i karena dia berjumpa dengan Nabi SAW. Adapun Habasyi, rajanya mana Habasyi ini? Kok Habasyi? Najasyi. Wis konangan wisan. Rajanya apa? Habasyah. Dia meskipun satu zaman dengan Rasulullah SAW, hidup di zamannya Nabi, namun karena beliau tidak berjumpa dengan Nabi SAW, maka tidak dikatakan sahabat. Ya, karena dia nggak pernah ketemu Nabi, meskipun dia beriman kepada Nabi SAW. Ya, maka sahabat yang berjumpa dengan Nabi, meskipun hanya sebentar, kemudian beriman dengan Nabi SAW dan mati di atas kondisi keimanannya itu. Baik, ini definisi sahabat secara syar'i. Kemudian yang kedua, definisi sahabat secara apa? Secara lughawi, yaitu siapa saja yang hidup di circle-nya Nabi. Ya, siapa saja yang hidup di sekitar Nabi SAW, baik dia mukmin ataupun kafir, tetap disebut sebagai sahabat. Tapi secara apa? Secara lughawi, secara bahasa. Maka di definisi yang kedua ini, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf itu dikatakan sebagai sahabat Nabi. Secara apa? Bahasa. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah dalam surah An-Najm. Allah mengatakan, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma dhalla sahibukum." Sahabat kalian ini bukanlah orang yang tersesat. Ya, ma dhalla sahibukum, bukan orang yang tersesat. Ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Allah berbicara kepada orang-orang musyrikin Quraisy, "Wahai orang-orang musyrikin Quraisy, sesungguhnya sahib kalian ini, sahabat kalian ini bukan orang yang sesat." Siapa yang dimaksud sahabat kalian di sini? Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan bahwa Nabi adalah sahabat kalian. Maksudnya sahabat secara bahasa. Demikian juga dalam surah At-Takwir, "Wa ma sahibukum bimajnun." Kata Allah, ya, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dan sahabat kalian ini bukanlah orang yang gila. Ya, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sahabat kalian ini bukanlah orang yang gila. Maka Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir Quraisy yang lain, mereka disebut sahabat Nabi secara bahasa karena tinggal di sekitar Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah sahabat secara uruf, ya, secara kebiasaan, yaitu seorang yang lebih dekat pertemanannya dengan Nabi SAW. Ya, seseorang yang lebih dekat persahabatannya, lebih dekat koneksinya dengan Nabi SAW, dia disebut sahabat secara urfi. Maka dari sini definisi yang ketiga ini, Abu Bakar itu sahabat jika dibandingkan dengan Abu Hurairah misalnya. Karena yang lebih dekat dengan Nabi siapa? Abu Bakar atau Abu Hurairah? Abu Bakar. Ya. Dari sini Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika menyebutkan sab'una alfan, ya, sab'una alfin yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagian sahabat yang mendengar hadis ini, mereka mengatakan wala'allahum sahibu Rasulullah SAW.
mungkin 70.000 orang yang masuk surga itu tanpa hisab dan tanpa adab, jangan-jangan mereka itu adalah sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, padahal yang ngomong ini juga siapa? Yang ngomong kayak gitu juga siapa? Sahabat juga. Ya, yang ngomong seperti itu sahabat juga. Tapi sahabat tadi mengatakan jangan-jangan yang 70.000 itu adalah sahabatnya Rasul. Loh, kok niku sahabat pisan? Berarti sahabat apa yang dimaksud sama mereka ini? Sahabat secara urf, yaitu yang lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu definisi sahabat. Baik, kita melanjutkan kembali ucapan Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang mencela salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au abghadahu bihadatsin kana minhu, atau dia membenci salah seorang dari sahabat atas peristiwa, atas kejadian yang dialami oleh sahabat tersebut, au dzakara masawi'ahu, atau dia menyebut-nyebutkan tentang aib-aibnya sahabat. Barang siapa yang seperti itu, kana mubtadi'an, maka dia seorang ahlil bid'ah. Ya, pastikan fix dia itu ahlil bid'ah. Kalau sudah nyela-nyela sahabat, merendahkan sahabat, mencaci maki sahabat, maka dia fix ahlil bid'ah. Ini bukan cuma orang-orang Syiah saja. Banyak diantara yang mengaku ahlus sunnah jatuh dalam permasalahan ini. Gemar mencaci maki sahabat, seperti tokohnya Ikhwanus Syayatin. Ya, seperti tokohnya, gembongnya Ikhwan Asyayatin. Siapa yang suka nyaci-nyaci sahabat? Sayyid Qutb. Ya, Sayyid Qutb dalam banyak tulisan-tulisannya mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mencaci maki Aisyah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dicaci maki oleh Sayyid Qutb ini. Ya, lah kok bisa orang seperti Sayyid Qutb ini gemar mencaci maki sahabat tapi meneriak-neriakkan kebangkitan Islam? Kok bisa Islam bangkit dengan cara mencaci maki sahabat? Apa yang diharapkan dari orang seperti ini yang mencaci maki sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka pastikan Sayyid Qutb ini adalah salah satu dari ahlil bid'ah. Hatta yatarahama alaihim jami'an. Dia adalah ahlil bid'ah sampai dia mendoakan rahmat kepada para sahabat semuanya. Baru dia nggak jadi ahlil bid'ah lagi. Tapi kalau sampai dia masih mencaci maki sahabat, dia ahlil bid'ah. Sampai dia mendoakan sahabat dengan rahmah, baru kemudian dia bukan ahlil bid'ah lagi. Wa yakuna qalbuhu lahum salimah, sehingga hatinya itu selamat dari mencaci maki sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Sekarang kita baca sebagian dari penjelasan Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah ta'ala. Beliau membawakan dalil-dalil yang menguatkan tentang akidah yang satu ini. Di antaranya firman Allah di surah At-Taubah ayat yang ke-117. Allah Ta'ala berfirman, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah tekankan dengan laqad, ya, dengan takkid, sungguh Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka senantiasa mengikuti Nabi, ittiba kepada Nabi fi sa'atil usrah, meskipun di waktu-waktu yang susah. Ayat ini memang turun berkaitan dengan peristiwa perang Tabuk, di mana ketika itu mereka dalam kondisi yang kesusahan, dalam kondisi yang panas, perkebunan mereka juga sudah siap panen, tapi ternyata disuruh ditinggalkan untuk ikut perang Tabuk. Ini saat-saat yang sulit.
Tapi para sahabat tetap mengikuti Nabi SAW. Maka Allah menerima taubat mereka. Firman Allah yang lain dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah mengatakan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ayat ini sebelumnya menyebutkan tentang muhajirin dan ansor. Ya, di ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 Allah sebutkan muhajirin dan ansor. Di ayat yang ke-10 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang datang setelah sahabat. Tugas mereka, ini kita datang setelah generasi para sahabat. Maka tugasnya adalah mengucapkan doa kepada para sahabat. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami di atas keimanan. Yakni para sahabat dimintakan ampun kepada Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan hati kami ada kedengkian, ada permusuhan kepada orang-orang yang beriman, yaitu khususnya kepada para sahabat. Iya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka sungguh infak tersebut belum menyamai infak satu mud makanan yang diinfakkan oleh para sahabat. Jangankan satu mud, setengah mud saja masih belum cukup menandingi infaknya para sahabat Nabi SAW. Ya, ini diantara kemuliaan mereka radhiyallahu taala anhum. Baik, kemudian kata Syekh Ruslan, fa idza arafna hadza wa ma wara'ahu mimma qad marra dzikruhu fima lis-sahabati minal huquq tabayyana lana ma 'alaihi ar-rawafid minaz zayhi wad-dhalal. Kalau kita sudah tahu apa yang tadi kita sebutkan dari dalil-dalil tentang keutamaan para sahabat Nabi, hak-hak yang wajib ditunaikan kepada mereka, maka dari sini nampak jelas tentang bagaimana kesesatan dan penyimpangan orang-orang Rafidhah. Ya, kesesatan kaum Syiah Rafidhah. Haitsu intaqasu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka gemar mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sudah menjadi bagian daripada agama mereka. Mereka menganggap mencaci maki sahabat adalah bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, melaknat para sahabat itu termasuk bentuk mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Wal iyadzu billah. Maka kalau ada orang yang mengaku sebagai Syiah Rafidhah, namun dia mengatakan, oh enggak kok, Syiah itu enggak seperti yang dibayangkan, suka mencaci maki sahabat, katakan kepadanya kadzab. Ya, kau dusta. Ya, karena memang orang-orang Syiah terkenal dengan taqiyah, berpura-pura, berdusta kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka menganggap taqiyah, dusta adalah bagian daripada ibadah juga. Mereka mengatakan, dikatakan dalam agama mereka, la dina liman la taqiyata lahu. Ya, tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah. Ya, maka dusta itu ibadah bagi orang-orang Syiah. Maka bagaimana bisa orang-orang seperti ini dipercaya, diajak untuk bersatu, ya, demi kebangkitan Islam? Mari kita hilangkan sekat-sekat permusuhan antara Sunni dan Syiah. Gimana kita mau bersatu dengan orang-orang yang mencaci maki ibunda-ibunda kita, yang menuduh Aisyah pezina, menuduh Hafsah pezina, ya, mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Apa yang diharapkan dari kaum seperti ini? Ya, mereka adalah sampah, mereka adalah kotoran, bahkan lebih busuk daripada kotoran itu sendiri.
Namun sangat disayangkan sebagian orang tertipu dengan retorikanya orang-orang Syiah Rafidhah. Seperti misalnya tokoh Ikhwanul Muslimin yaitu Yusuf Al-Qaradawi, ya, sudah meninggal rahimahullahu taala. Yusuf Al-Qaradawi, tokoh Ikhwanul Muslimin, dahulu pernah menyeru untuk bersatu antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Sudah diperingatkan oleh para ulama bahwa tidak mungkin Ahlus Sunnah bersatu dengan Rafidhah. Namun ngotot ini Qaradawi ini. Akhirnya belakangan setelah sekian tahun nampak kebusukan orang-orang Syiah, dia rujuk dari sikapnya yang membela Syiah tersebut. Setelah nampak bahwa memang orang-orang Syiah ini adalah orang-orang yang busuk akidahnya, perbuatannya juga jelek. Ya, maka nampak bagi Al-Qaradawi dan dia meralat. Ya, dia meralat ucapannya tersebut. Wasabbuhum wa la'anuhum wa kaffaru sa'irahum. Orang-orang Rafidhah mencaci maki, melaknat para sahabat, mengkafirkan semua para sahabat kecuali hanya sedikit saja. Wamtala'at qulubuhum ghillan lahum. Hatinya orang-orang Syiah Rafidhah dipenuhi dengan kebencian, kedengkian kepada para sahabat Nabi. Wahiddan alaihim, hasad kepada mereka. Wahum la yarawnal khilafata wal imarata illa fi ali aliyin. Mereka menganggap bahwa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya itu adalah kekhalifahan yang tidak sah, tidak diakui oleh mereka. Karena mereka menganggap kekhalifahan, kepemimpinan itu hanya ada pada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Beliau membawakan kemudian kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu kisah Utbah bin Abdillah Al-Hamdani Al-Qadhi, ya, seorang qadhi namanya Utbah bin Abdillah. Wa kana bi hadratihi rajulun dzakara Aisyata bi dzikrin qabihin minal fahisyah. Utbah ini seorang hakim ini, di hadapannya ada seorang terdakwa atas tuduhan mencaci maki Aisyah radhiyallahu taala anha dengan cacian yang sangat buruk, yaitu menuduh Aisyah berzina. Ya, menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha pezina. Ini kejadian setelah zaman sahabat, ya. Faqala, maka Utbah ini mengatakan, ya gulam idrib unuqahu. Dia katakan kepada al-gojonya, karena dia seorang qadhi, wahai fulan, penggal leher orang ini, karena dia telah mencaci maki Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala lahul alawiyun, maka berkata orang-orang alawiyun, yaitu orang-orang yang menisbatkan diri kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka orang-orang alawiyun protes. Mereka mengatakan hadza rajulun min syi'atina. Itu orang ini yang terdakwa ini, yang mau divonis ini, itu dari Syiah kami, maksudnya dari golongan kami. Ya, orang-orang yang alawiyun juga. Faqala, maka Utbah mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Hadza rajulun ta'ana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang telah mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa jamaah? Padahal orang ini mencaci maki siapa? Aisyah. Tapi kenapa Utbah mengatakan orang ini telah mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena Aisyah istri Rasulullah. Emang kenapa? Tampaknya apa kalau Aisyah ini dicaci maki? Atau sahabat yang lain dicaci maki? Dampaknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan, Allah berfirman dalam surah An-Nur. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-26, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Kata Allah, perempuan-perempuan yang khabith, yang buruk, ya, perempuan-perempuan yang buruk itu untuk laki-laki yang buruk juga. Laki-laki yang buruk juga untuk perempuan-perempuan yang buruk.
Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Baik. Kalau Aisyah dikatakan sebagai pezina, perempuan yang buruk, maka otomatis yang kena juga siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Utbah menuduh, memvonis dia dengan pasal menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka orang seperti ini layak untuk dibunuh. Fa in kanat Aisyatu khabithatan fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kadzalik fa hadza kafir. Kalau Aisyah saja dikatakan perempuan yang buruk, maka otomatis Nabi juga dia katakan sebagai lelaki yang buruk juga, dan dia kafir dengan ucapan itu. Fadribu unuqahu fadarabuhu unuqahu. Maka penggal leher orang ini, maka dipenggallah leher orang tersebut. Ya. Ini pemimpin penguasa. Ya, yang menjalankan syariat seperti ini pemimpin penguasa, bukan orang perorangan. Adapun kita bantah mereka dengan lisan kita. Kita meluruskan orang-orang Syiah atau yang semisal dengan mereka yang gemar mencaci maki para sahabat Nabi, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berhak untuk menghukum sebagaimana yang ada di kisah ini. Wa qala Syafi'i rahimahullah. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini di negeri kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Namun akidahnya Imam Syafi'i, ya, ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang tegas kepada ahli bid'ah nggak dipakai. Sebagian orang taunya madzhab Syafi'i cuman kunut subuh, atau kalau nyentuh perempuan batal wudhunya. Itu diantara yang paling populer. Syafi'i werune ngono tok. Ya, bagaimana akidah Imam Syafi'i dalam asma wa sifat misalnya? Bagaimana sikap tegas Imam Syafi'i terhadap ahlil bid'ah? Hukmi fi ahlil kalam an yadribu bil jaridi wan ni'al. Hukumanku bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat, kata Imam Syafi'i, adalah dipukul dengan pelepah kurma dan dipukul dengan sandal. Wa yutafu bihim bainal asyair wal qabail, dan diarak keliling kampung-kampung. Wa yuqal, seraya dikatakan hadza jaza man tarakal kitab was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan malah belajar ilmu kalam. Itu Imam Syafi'i. Tapi yang aku bermadzhab Syafi'i malah getol belajar ilmu kalam. Kata Imam Syafi'i, ma ra'aitu fi ahlil ahwa'i qauman ashhada bizzuri minar rafidah. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat ada ahlil bid'ah yang lebih pendusta ucapannya daripada orang-orang rafidah. Ya, paling kadzabnya ahlil bid'ah adalah rafidah. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian kata Syekh, Ahli Sunnah wal Jamaah yuhibbuna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadhkurunahum bikulli jamil. Adapun Ahli Sunnah, mereka mencintai para sahabat. Mereka senantiasa menyebutkan para sahabat dengan sebutan-sebutan yang indah, dengan penyebutan-penyebutan yang baik. Wa yuthnuna alaihim, dan memuji para sahabat. Wa ya'rifuna lahum aqdarahum, dan Ahlus Sunnah sangat mengakui dan mengenali kedudukan, kehormatan, kemuliaan para sahabat. Wa yatarahhamuna alaihim jami'an, dan senantiasa mendoakan rahmat. Ya, Ahlus Sunnah ini senantiasa mendoakan rahmat bagi para sahabat semuanya. Wa qulubuhum lahum jami'an salimatun khalisah. Hati-hati Ahlus Sunnah itu senantiasa selamat dari mencaci maki para sahabat, dari kedengkian terhadap para sahabat. Wa amma man intaqasa ahadan min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam au abghadahu bi hadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu fa hadza mubtadi' hatta yatarahhama alaihim jami'an wa yakuna qalbuhu lahum saliman. Ini ucapan Imam Ahmad tadi. Adapun yang mencaci maki seorang pun, satu saja, dia caci maki sahabat Nabi SAW,
atau membenci sahabat Nabi SAW, maka dia ahlil bid'ah. Sampai dia meninggalkan perbuatannya itu dengan mendoakan rahmah bagi para sahabat. Dan setelah itu kata Syekh, Ahlus sunnati wal jamaah yumsikuna amma syajara bainas sahabah. Ahlus sunnah wal jamaah menahan diri dari pertikaian-pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Menahan lisan, ya, tidak gegabah berkomentar ketika mengetahui ada perselisihan di antara para sahabat Nabi SAW, yakni amma waqa'a bainahum minan niza', ya, perselisihan, pertikaian yang terjadi di antara mereka. Ahlus sunnah sekut, ya, berdiam diri, dalam artian tidak gegabah mengomentari hal tersebut sehingga menyalahkan salah satu pihak atau mengkafirkan salah satu pihak atau mengatakan salah satu pihak ini telah menyimpang dan lain sebagainya. Enggak. Tapi menahan diri. Kullun minhum yadhun annahu 'alal haq. Ahlus sunnah memandang para sahabat yang bertikai masing-masing mereka itu di atas kebenaran. Misalnya Ali bin Abi Thalib dengan siapa bertikai? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali menganggap bahwa meyakini bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Demikian juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau menganggap bahwa apa yang dia lakukan juga di atas kebenaran. Ya, wala yumkin an naqul inna Aisyah wa Zubair ibn al-Awwam qatala Aliyan radhiyallahu anhum ajma'in wa hum ya'taqiduna annahum ala batil wa anna Aliyan ala haq. Enggak mungkin. Misalnya Aisyah, Az-Zubair, ya, demikian juga Talha ketika memerangi Ali bin Abi Thalib dalam perang apa? Perang Jamal. Ketika berperang dengan Ali bin Abi Thalib, enggak mungkin tiga orang ini menganggap mereka lah di pihak yang salah, sedangkan Ali di pihak yang benar. Enggak mungkin. Pasti ketiga orang ini menganggap bahwa kita yang ada di pihak yang benar. Sama Ali juga demikian. Enggak mungkin Ali ketika berperang dengan Aisyah, dengan Muawiyah, menganggap bahwasanya Ali di pihak yang salah, sedangkan mereka di pihak yang benar. Enggak. Mereka masing-masing beranggapan mereka lah di pihak yang benar. Wa i'tiqaduhum annahum ala haqqin la yastalzimu an yakunu qad ashabul haqq. Keyakinan mereka ini, mereka kan meyakini bahwa mereka di atas kebenaran, itu tidak serta-merta dibenarkan juga perbuatannya. Ya, tidak serta-merta menjadikan perbuatannya mereka lantas benar. Lakin idza kanu mukhti'in wa nahnu na'lam annahum lan yuqdimu ala hadzal amri illa an ijtihadin. Apabila mereka memang salah, ya, apabila dari salah satu pihak itu salah, para sahabat yang bertikai ini, maka cukuplah kita mengetahui bahwa kesalahan tersebut keluar dari ijtihad mereka, berangkat dari ijtihad mereka. Sedangkan orang yang berijtihad, apa kata Nabi? Apabila benar dapat berapa? Kalau benar dapat berapa pahala? Benar dapat 2 pahala. Tapi kalau ijtihadnya salah, tetap mendapatkan 1 pahala. Li'annahu thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun wahid. Karena telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seseorang memutuskan suatu hukum dengan dasar ijtihad, ya, ijtihad ini artinya mengerahkan ilmunya, mengerahkan kemampuannya, baru kemudian dia memutuskan perkara tersebut. Ya, didasari dengan ilmu. Didasari dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Barang siapa yang berijtihad, kemudian dia menetapkan suatu perkara dan ternyata perkara tersebut benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala usaha dia, yakni ijtihadnya, dan pahalanya atas kebenaran yang dia dapatkan. Namun kalau dia salah berijtihad, sudah berusaha, kemudian dia tetapkan suatu hukum dan ternyata keliru,
maka dia tetap mendapatkan satu pahala, yaitu pahala apanya? Ijtihadnya. Nah, wa mauqifu ahli sunnati wal jamaah minal ikhtilaf alladhi waqa'a baina sahabati fi waqtil fitnah wal huruq allati hasalat bainahum huwa as-sukutu an dzalik. Dan sikap ahlu sunnah terhadap ikhtilaf, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat ketika masa-masa fitnah, ketika terjadi peperangan di antara mereka, maka sikap ahlu sunnah adalah as-sukut an dzalik. Ya, diam sudah. Gak perlu dibicarakan, gak perlu diceritakan kepada orang lain. Ya, kecuali indal hajah, kecuali kalau memang ada kebutuhan di situ. Jadi secara asal jamaah, memang kenapa kita kok gak begitu familiar dengan kisah peperangan Siffin? Ya, kita gak familiar dengan peperangan Jamal. Ya, kita tahunya hanya peperangan tersebut melibatkan Ali, kemudian Aisyah, Az-Zubair, Ibnul Awam, Talha bin Ubaidillah. Kemudian alasannya adalah karena terbunuhnya Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Hanya itu yang kita ketahui. Ya, kita nggak familiar dengan kisah tersebut. Kenapa? Karena memang para ulama, ya para ustadz-ustadz juga yang ada di negeri kita, mereka mengambil sikap ahlu sunnah, yaitu diam terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kalaupun mau dibahas, maka hanya dibahas oleh orang-orang yang memang memiliki keilmuan, orang-orang yang memang berangkat dari dasar yang baik. Itu kalau mau membahas tentang perselisihan di antara para sahabat. Bukan kemudian disampaikan di pengajian-pengajian ya dengan sebebas-bebasnya, tanpa memperhatikan, tanpa menimbang makna riwayat-riwayat yang sahih, tanpa menimbang maslahat dan mudaratnya. Karena kalau diceritakan secara bebas di pengajian-pengajian, tidak menutup kemungkinan jamaah yang mendengarkan pengajian ini, karena memang mereka mungkin salah paham, atau memang mereka ya kurang memahami detail kisahnya, atau si ustadz ini tidak bagus menyampaikan kisahnya, sehingga yang terjadi para sahabat suudzon, para jamaah suudzon kepada sahabat yang diceritakan dalam kisah tersebut. Kok ngono ya Muawiyah itu ya? Ya, wah gak bener ini Muawiyah ini. Ali kok gitu ya? Ya, Ali kok memerangi Aisyah? Aisyah kan istri Nabi, perempuan, kok diperangi? Tuh, akhirnya muncul gitu. Karena para jamaah, orang-orang awam ini, mereka ini menimbang sesuatu dengan apa? Dengan perasaan. Ya, maka lebih baik nggak perlu diceritakan tentang kisah-kisah yang terjadi di antara para sahabat, kecuali kalau memang ada kebutuhan. Seperti misalnya tersebar kisah-kisah dusta, kisah-kisah palsu tentang para sahabat Nabi SAW. Dalam perang Siffin dikisahkan bahwasanya Muawiyah begini. Dalam perang Jamal dikisahkan bahwa Aisyah melakukan ini. Itu tersebar di masyarakat tersebut. Maka boleh kemudian sang ustadz menceritakan tentang kisah yang sahih bagaimana. Ya, dalam rangka untuk menghilangkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi kalau nggak ada keperluan, nggak perlu diceritakan. Ya, nggak perlu dikisahkan tentang kisah para sahabat tersebut. Diam. Wa huwa aidan mauqifuhum mimma yunsab ila sahaba min masawi'a wa mathaliba ittakhadaha a'da'ullahi sababan lil waqi'ati fihim wan naili minhum hatta ja'ala ba'dul mutaakhirin wa ba'dul kutab al-asriyin anfusahum hakaman baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sikap ahlus sunnah terhadap kekeliruan-kekeliruan, ketergelinciran sebagian sahabat. Itu juga mereka lebih memilih untuk diam, tidak membicarakannya secara liar tentunya. Ya, tapi hanya dibicarakan di kondisi-kondisi tertentu. Karena musuh-musuh Islam, mereka memanfaatkan ketergelinciran sahabat untuk mencela para sahabat Nabi SAW. Ya, sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dengan tercelanya para sahabat, dengan hilangnya kewibawaan para sahabat di mata kaum muslimin, maka otomatis ilmu yang dibawa oleh para sahabat juga runtuh. Itu cara musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam, yakni digasak
diruntuhkan dari akarnya, yaitu para sahabat yang membawa Islam ini kepada kita. Kenapa sih Abu Hurairah itu kok mesti jadi sasaran orang-orang untuk dicaci maki, untuk direndahkan? Kenapa kok mesti Abu Hurairah yang paling banyak jadi sasaran caci makian mereka? Kenapa? Kenapa? Yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Maka ketika mereka berhasil menanamkan kebencian kaum muslimin kepada Abu Hurairah, kaum muslimin gak percaya lagi dengan kredibilitas Abu Hurairah. Sehingga riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah diterima gak sama kaum muslimin? Gak bakalan diterima. Oh, gak bener nih ngeriwayat no hadis. Ya. Anda bisa bayangkan berapa ribu hadis yang ditolak, yang mana di situ berisi akidah, berisi tentang syariat-syariat agama ini, berisi tentang akhlak-akhlak, semuanya tertolak karena yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan juga demikian. Maka ini caranya orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam. Makanya sama para ulama ditutup. Keburukan-keburukan para sahabat, kekeliruan-kekeliruan mereka dikubur dalam-dalam, tidak dibicarakan secara liar di mimbar-mimbar. Ya, ini sikapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sangat disayangkan sebagian penulis-penulis ya di masa-masa sekarang, kata beliau, mereka bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Bahkan sampai pada titik mereka berani memvonis sahabat ini yang benar, sahabat ini yang salah. Harusnya sahabat ini begini. Kayak Sayyid Qutb. Ya, Sayyid Qutb ketika menceritakan tentang Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, ya, Sayyid Qutb menyalahkan Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan menuduhnya sebagai munafik. Ya, ketika berperang dengan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah menggunakan kemunafikan katanya, naudzubillah. Ya, ini kurang ajarnya, brengseknya Sayyid Qutb. Fasawwabu wa khatta'u bila dalil. Mereka membenarkan sebagian dan menyalahkan sebagian sahabat tanpa dasar. Bal bittiba'il hawa wa taqlidil mughridin alladzina yuhawiluna ad-dassa 'alal muslimina bitashkikihim fi tarikhihim al-majid. Kata beliau, penulis-penulis tadi yang menyalahkan sebagian sahabat, mereka berangkat dari hawa nafsu. Ya, tidak ilmiah. Ya, bukan berangkat dari ilmu, tapi berangkat dari hawa nafsu. Di mana mereka ingin untuk menghalangi kaum muslimin atau ingin untuk memberikan keraguan-raguan kepada kaum muslimin tentang para sahabat. Wa salafihim as-salihin alladzina hum khairul qurun liyanfudu min dzalika ila at-ta'ni fil Islam wa tafriqi kalimatil muslimin bal wa at-ta'ni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal para sahabat adalah sebaik-baik generasi. Yang kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Maka mereka yang mencaci maki para sahabat, mereka ingin untuk mencaci maki syariat Islam itu sendiri. Karena yang membawa syariat Islam sampai zaman kita sekarang adalah para sahabat. Yang mereka inginkan dari mencaci maki sahabat adalah perpecahan, persatuan kaum muslimin. Bahkan yang mereka inginkan dari mencaci maki sahabat adalah mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan mereka. Kenapa yang jadi sasaran sahabat nggak langsung Rasul? Karena kalau langsung Rasul yang dicaci maki, nggak payu mereka, nggak laku mereka. Ya, tapi mereka mencaci maki Rasul melalui para sahabat. Liyaqulan nas, sampai akhirnya orang-orang mengatakan rajulu su'in kana haulahu rijalu su'in. Lau kana salihan lakana haulahu rijalun salihun. Sampai pada akhirnya mereka mengatakan Muhammad ini orang jelek, orang yang buruk. Kenapa? Karena sekitar Muhammad adalah orang-orang yang jelek. Seandainya Muhammad ini adalah orang yang baik, maka pasti sekelilingnya juga orang-orang yang baik juga. Tuh, sampai pada titik itu nanti. Ya, kalau dibiarkan mencaci maki sahabat,
merendahkan sahabat dengan atas dasar ini kita mau kritik ilmiah katanya. Ya, kita mau mengkritik ilmiah. Kan para sahabat ini kan orang-orang yang nggak maksum. Hum rijal, nahnu rijal. Mereka manusia biasa, kita juga manusia biasa. Nek basa Surabaya podo mangan segoi. Ya. Maka boleh dong kita mengkritik mereka. Boleh dong kita meluruskan mereka. Ada sebagian orang yang demikian. Nah, kalau ini dibiarkan, lama-kelamaan kaum muslimin bukan cuman mencaci maki Nabi, bukan cuman merendahkan sahabat, sampai pada titik mereka merendahkan Nabi SAW. Mereka menganggap Nabi adalah orang yang buruk karena sekelilingnya adalah sahabat-sahabat yang buruk. Andai kata Nabi itu orang baik, pasti sekelilingnya juga orang-orang baik. Ya, karena memang kaidah demikian jamaah. Kita tidak akan bisa berkumpul, berteman, bersahabat kecuali dengan orang-orang yang memang 11-12 kualitasnya sama kita. Nah, itu sudah tabiat kita. Itu sudah sifatnya manusia. Kita itu cocoknya sama orang-orang yang mirip dengan kita, 11-12. Kita nggak akan cocok dengan orang-orang yang beda jauh dengan kita, nggak cocok. Duduk sebentar wis gak kerasan misalnya. Ya, ada satu orang soleh disuruh bersahabat dengan satu orang ahli maksiat. Gimana? Bertahan berapa lama ini dua orang ini kira-kira? Nggak lama bertahan dua orang ini. Yang orang solehnya juga nggak kuat bersahabat dengan ahli maksiat. Si ahli maksiatnya sama juga nggak kuat bersahabat dengan orang solehnya. Kata orang solehnya, angel kandana nih. Wis diwarai nek wayahe adzan kongkon salat, gak salat. Wis diwarai rokok haram ya sik kebal-kebul ae gitu. Ya, ngomel orang solehnya. Yang ahli maksiat juga gitu. Apa melaku ambek dhek ngene salah. Kate ngene salah, sithik-sithik salah gitu. Enggak cocok. Ya. Maka kita meyakini Nabi SAW adalah manusia yang baik. Maka nggak heran kalau sekeliling beliau juga orang-orang yang baik. Ya nggak mungkin sekeliling Nabi adalah orang-orang yang salah atau orang-orang yang jelek. Wa ahluz zandaqati aradu an yajrahu syuhudana lianna sahabata humul ladzina naqalu ilaina alkitaba was sunnah fa idza kanu majruhin wa saqatat adalatuhum hasala syak bal wan nabdhu lima rawahu wa naqaluhu. Ini seperti yang kita sampaikan tadi. Orang-orang zindiq, mereka menginginkan untuk mencela orang-orang yang membawa risalah kepada kita, yaitu para sahabat. Untuk apa? Untuk mereka menggugurkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, untuk mereka merontokkan kredibilitas para sahabat, sehingga apa yang dibawa oleh para sahabat menjadi ragu di mata kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apa yang diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, Al-Quran juga disampaikan oleh para sahabat. Ya, kalau kita ragu dengan para sahabat, baca Quran ini jadi nggak enak jamaah. Iki teko sahabat iki Quran ini. Ojo-ojo dikorupsi sama mereka. Tuh. Jangan-jangan ada ayat-ayat yang dihilangkan. Jangan-jangan ada ayat-ayat yang ditambahi. Seperti keyakinannya orang-orang Syiah. Mereka menuduh Abu Bakar As-Siddiq ketika mengumpulkan mushaf Al-Quran, mereka mengatakan bahwa Abu Bakar dan para sahabat yang lain banyak menghilangkan ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait, yang berbicara tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, dihilangkan sama mereka. Dihilangkan sama mereka. Demikian juga ayat-ayat yang berbicara tentang laknat Allah kepada Abu Bakar. Itu ada ayatnya kata mereka. Allah melaknat Umar, itu ada ayatnya. Tapi mana sekarang? Gak ada, dikorupsi sama Abu Bakar. A'udzubillah. Ya, ini karena mereka sudah tertanam kebencian kepada para sahabat. Sehingga Al-Quran yang mereka baca, tidak mereka yakini itu masih original, masih asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka yakini itu sudah dirubah-rubah. Kapan Al-Quran ada? Nanti ketika Imam Mahdi keluar, baru membawa Al-Quran yang asli. Bahkan katanya berkali-kali lipat daripada Quran kalian. Nah, maka kita jawab ini Imam Mahdi keluar di akhir zaman. Ya, sesaat sebelum hari kiamat.
Al-Quran yang asli baru dikeluarkan. Terus kapan mau coy? Paham jemaah? Terus kapan bacanya? Apalagi katanya berlipat-lipat, berkali-kali lipat dari Al-Quran kita. Ini sudah mau kiamat, lagi perang-perang ini. Dajjal turun, Nabi Isa turun, Ya'juj dan Ma'juj keluar. Terus inti masih mau baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran gitu. Kapan dibacanya Al-Quran ini? Ya, ini kaum-kaum yang kebingungan dengan agama mereka sendiri. Wa amma ahlus sunnah fa'indahum anna adalatas sahaba min masailil i'tiqadil qat'iyyah. Ya, adapun ahlus sunnah, maka mereka meyakini kredibilitas para sahabat itu adalah masalah akidah yang absolut, nggak bisa diganggu gugat. Para sahabat adalah orang-orang yang kredibel, orang-orang yang terpercaya menyampaikan agama ini. Nggak boleh ada keraguan dalam diri kita jamaah. Nggak boleh ada sedikit pun kita merasa, wah ojo-ojo sahabat ini nggak jujur menyampaikan riwayat agama. Nggak boleh. Terlepas dari kekeliruan mereka, terlepas dari kesalahan mereka, iya mereka tidak maksum. Tapi riwayat-riwayat yang mereka sampaikan kepada kita harus kita yakini para sahabat ketika menukilkan sabda Nabi itu hak. Ya, makanya nggak ada para ulama ahli hadis ketika mereka menyebutkan tentang status para perawi itu nggak ada yang mengatakan as-sahabi thiqah. Ya misalnya Abu Hurairah sahabiyun thiqah. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang thiqah, yang terpercaya. Itu nggak ada istilah seperti itu. Kalau sudah disebutkan sahabat pasti thiqah, nggak perlu ada tambahan. Dia adalah sahabat yang thiqah, nggak perlu. Ya beda sama generasi-generasi setelahnya. Nah, itu ada penilaian dari para ulama jarh wa ta'dil. Ya fulan terpercaya atau tidak, fulan hafalannya bagaimana, fulan ini pendusta atau tidak, itu generasi setelahnya. Adapun para sahabat semuanya pasti thiqah. Ya, maka pernah ada seorang dai yang suka pamer hafalan. Ya, seorang dai di negeri kita yang suka pamer hafalannya. Dalam Sahih Muslim nomor hadis 3528 pojok kiri atas. Apa manfaatnya menyebutkan kayak gitu? Apa manfaatnya menyebutkan kayak gitu jamaah? Ada manfaatnya kecuali untuk ya menjelaskan kehebatannya, bisa paham, bisa hafal letak-letak hadis dalam kitab-kitab tersebut. Pada letak-letak hadis dalam kitab berbeda antara satu cetakan dengan cetakan yang lain. Ya kan? Kalau antum cetakan ini beda dengan cetakannya dia. Kalau antum mengatakan pojok kiri atas, enggak, nanggonanku pojok kiri bawah. Terus apa manfaatmu mengucapkan pojok kiri atas, pojok kiri kanan, bawah, atas? Apa manfaatnya? Kalau bukan menunjukkan kehebatannya dalam hafalan. Orang yang seperti ini direndahkan sama Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan bahwasanya Malik bin Anas adalah anaknya Anas bin Malik. Tuh. Baik, dia mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh sekian sahabat yang thiqah. Ini terucap dari lisannya dia. Nggak ada bahasa para ulama ahli hadis mengatakan diriwayatkan oleh sekian sahabat yang thiqah, itu nggak ada. Ketika disebutkan sahabat, nggak perlu lagi disebutkan thiqah. Karena pasti para sahabat ini semuanya apa? Thiqah, semuanya terpercaya. Nggak perlu ada penilaian thiqah atau tidak. Ya, itu diantara akidah ahli sunnah yang qat'iyah, yang absolut. Wa minal ma'lum minad din bid-darurah anna sahabata kulluhum udul. Dan diantara perkara yang maklum minad din bid-darurah, yaitu perkara-perkara yang ya dimaklumi dalam agama ini, bahkan oleh orang anak kecil sekalipun ya, tahu bahwasanya para sahabat ini adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang kredibel. Wala ya'ni dzalika annahum ma'sumun, namun bukan berarti keyakinan kita terhadap para sahabat bahwasanya sahabat ini terpercaya bukan berarti kita meyakini sahabat itu maksum. Sahabat itu nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat salah, tidak. Ya, lakinnahum udulun kulluhum wa ma'a dzalika faqad yajtahidul wahid minhum fayukhti falahu ajrun wahid wa idza ijtahada fa asaba falahu ajran.
di antara mereka, meskipun mereka ini terpercaya, bisa mereka salah, yakni salah ijtihad, ya keliru dalam ijtihad, bisa. Ya, namun bagi orang yang keliru dalam berijtihad, dia tetap mendapatkan satu pahala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kekeliruan para sahabat dan bagaimana sikap kita dalam menyikapi bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendapati ada kekeliruan yang dilakukan oleh para sahabat ini. Ya, bisa keliru ijtihad, bisa keliru para sahabat ini memang bukan berangkat dari ijtihad, memang murni salah. Ya, seperti yang kemarin kita sebutkan, ada yang berzina kemudian dirajam, ya, kemudian ada juga yang membocorkan rahasia Nabi SAW, Hatib bin Abi Balta'ah, ya, kemudian ada juga yang apa lagi jamaah, ya, seperti Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat-sahabat yang lain, terjadi kekeliruan pada mereka, iya, dengan berbagai macam jenis kekeliruannya. Ada yang berangkat dari ijtihad, ada yang memang murni salah. Nah, semua ini bagaimana sikap kita terhadap mereka, insyaallah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Iya. Mendoakan para sahabat. Ya, mendoakan para sahabat diantaranya adalah, yaitu kita berdoa kepada mereka dengan doa-doa seperti yang sudah tadi disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Demikian juga ketika kita menyebut nama sahabat, kita iringi dengan doa apa? Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Itu juga termasuk doa kepada mereka. Ya, itu namanya mendoakan para sahabat. Oh, beda, bukan terus ngadain tahlilan buat sahabat, bukan. Iya. Nggak ada generasi tabi'in mereka mendoakan para sahabat. Tapi nggak ada di antara mereka kumpul-kumpul bikin tahlilan buat para sahabat, nggak ada. Wallahu a'lam. Ya, yang lain? Ya. Ya. Ya, memang istilah Syiah itu belakangan dahulu, di zaman dahulu dipakai oleh para ulama untuk orang-orang yang lebih memuliakan Utsman bin Affan, lebih memuliakan Ali bin Abi Thalib di atas Utsman bin Affan. Karena dulu sempat terjadi khilaf, siapa sahabat yang lebih baik, apakah Ali atau Utsman bin Affan. Nah, mereka yang lebih mengutamakan Ali daripada Utsman, ini disebut Syiah juga. Ya, namun setelah zaman tersebut terjadi kesepakatan bahwasanya yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman, kemudian baru Ali bin Abi Thalib, sebagaimana urutan kekhalifahan mereka. Ya, baru terjadi kesepakatan setelah itu. Nah, terus kemudian berkembang Syiah ini sampai pada akhirnya mereka lebih menganggap bukan hanya menganggap Ali bin Abi Thalib lebih baik daripada Utsman, tapi mereka justru menjadikan Ali bin Abi Thalib bahkan lebih mulia daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan para sahabat yang lain. Ya, kalau ditanya apakah ada Syiah yang paling ringan, ada, yaitu yang disebut dengan Syiah Zaidiyah. Ya, Syiah Zaidiyah. Yang demikian karena sebagian mereka menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar itu tidak dicaci maki sama mereka. Mereka masih menghormati Abu Bakar dan Umar.
mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ya, hanya saja mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, atau mereka menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar itu tidak sah memimpin. Meskipun mereka tidak mencaci maki, mengkafirkannya, enggak. Tapi hanya dikatakan tidak sah menjadi khalifah. Harusnya yang jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Itu yang paling ringannya, tapi tetap sesat. Ya, tetap menyimpang. Namun tidak ekstrim seperti Syiah, Imamiyah, Ithna Asyariyah atau Syiah 12 imam. Wallahu a'lam. Dan yang lain? Cukup? Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.